Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel Bastem. Warta Jemaat Minggu 28 Maret 2021. Selamat pagi dan shalom, kami sapa jemaat yang berada di rumah. Rahmat Allah selalu menaungi kita bersama untuk menjalani hidup, terlebih tatkala kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus ke-7. Dalam keyakinan atas tuntutan Allah, di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami meresponi kebaikannya melalui ibadah di saat ini. Mendahulinya kami mohon perhatian terhadap warta jemaat. Yang pertama, informasi pelayanan. A. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta A. Hetarion. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 22 dan Ibrani 10 ayat 15 sampai 17. Menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara ke-7, nyanyian persiapan ibadah, nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2. B. Dalam ibadah Minggu hari ini 28 Maret 2021, di Gereja Immanuel akan diteguhkan 116 anggota CD GPM dengan pengaturan sebagai berikut. Pukul 9 WIB bagi 42 orang, pukul 12 WIB bagi 38 orang, pukul 16 WIB bagi 36 orang. Sekaligus dilangsungkan perhadiran bagi perjamuan Jumat Agung 2 April 2021 juga dengan pengaturan sebagai berikut. Di semua tempat ibadah dalam jemaat, ibadah perjamuan kudus berlangsung pada pukul 5 WIB. Dan pelayanan perjamuan kudus di rumah bagi yang sakit dan lansia berlangsung pukul 7 WIB. Ibadah syukur Jumat Agung berlangsung pada hari yang sama, pukul 18 WIB di semua gedung gereja dan PK Bahtera. C. Di gereja Siloam berlangsung baptisan kudus terhadap satu orang anak yang bernama Karel Derek Tahya. Dan di gereja Immanuel pada pukul 12 WIB juga berlangsung baptisan dewasa bagi 2 orang saudara, yakni Yan Peter Yakob Tahya dan Fedli Tahalele. D. Ibadah Paskah Kristus berlangsung pada hari Minggu 4 April 2021 di semua tempat ibadah dalam jemaat pada pukul 8 WIB, dan ibadah Paskah kedua berlangsung pada hari Senin 5 April 2021 bertempat di Gereja Immanuel pada pukul 7 WIB. Kami mohon ketersiuman semua warga gereja terhadap kebaikan Allah dengan menghadiri ibadah-ibadah dimaksud. 2. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel SM, Pendeta Nyonya J.A. Atitadi, Ketua, Penatua KDJ Penjalan, Sekretaris. Saya persilahkan jemaat berdiri. Kita nyanyikan nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2. Saat yang indah kami rasakan datang bersujud menyembah-Mu. Sujud, menyembah.
umat Tuhan, sambutlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Dialah pohon keselamatan yang berdiri tegak, menjadi tempat perlindungan yang kekal. Dengan hati yang dikuasai Roh Kudus, mari kita rayakan Yesus Tuhan Sang Raja Mulia di Minggu Palma ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Masih tetap berdiri, kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Jemaat GBM nomor 114 ayatnya yang pertama. Salib adalah lambang derita Yesus. Di salib itulah Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Ia tergantung di salib itu setelah mengalami banyak siksaan. Darah sucinya menetes jatuh ke bumi, membasuh segala kekejian dunia. Apakah tetesan darahnya percuma di mata kita? Apakah penderitaannya hanya mampu kita balas dengan kemunafikan? Pandanglah palang salib Sang Raja itu dan rasakan tetesan darahnya yang mengalir membasahi jiwa kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu tetaplah hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan sebagai seorang hamba. PM nomor 44 ayat 2, dengan apakah akan kuberikan yang ada pada diriku. Jemaat yang Tuhan kasih, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
menyambut kebenaran tadi dengan menyanyikan nyanyian GBM nomor 227. Yaitu kitab Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-22 dan Ibrani 10 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas tuntunan dan kasih sayang-Mu Tuhan telah menuntun kami sebagai umat-Mu tiba dalam rumah-Mu yang kudus. Dan kini kami telah berada pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Kami akan membacakan firman-Mu, namun sebelum mata kami menatap mulut kami mengucap kata. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan dibacakan dan diberitakan oleh hamba Tuhan menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami tetap berpengharapan pada Tuhan yang menjadi petunjuk dalam setiap langkah hidup kami dalam usbu yang baru nanti. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat, pembacaan kita di saat ini terdapat pada Yohanes 19 ayat 16b hingga berakhirnya pada ayatnya ke-22 yang berjudul Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu.
Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Dan pembacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 15-17 di bawah perikop persembahan yang sempurna. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, "Inilah kejadian yang akan kuadakan dengan mereka." Sesudah waktu itu ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Di dalam hidup dan kehidupan mereka ke depan. Sebab itu ibu dan bapak yang dikasihi dan Tuhan Yesus, kalau kita membaca kebenaran firman kita, yang pertama dari Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-22 tadi, kita menemukan kisah tentang Yesus yang disalibkan. Saudara, di dalam kebenaran firman ini dikatakan bagaimana Pilatus mencoba cuci tangan daripada perkara Yesus ini. Sebab yang kita baca dalam sidang yang dilakukan oleh Pilatus, sebetulnya Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi, Pilatus diperhadapkan dengan tuntutan dari orang banyak yang adalah orang-orang Yahudi yang dengan keras meminta supaya Yesus disalibkan. Sebab itu kalau kita mengikuti sejarah dari pergumulan salib Yesus, saudara, kita mendapatkan bahwa Yesus pada waktu itu oleh Pilatus disuruh untuk dicambuk sangat luar biasa. Saudara, pernyataan dicambuk ini sebetulnya Pilatus mau menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dari tindakan itu mungkin ada pengampunan atau mungkin ada keinginan daripada mereka untuk mencabut perkara Yesus tadi. Namun dalam sejarah selanjutnya dikatakan ternyata mereka berteriak keras dan meminta untuk Yesus disalibkan. Bahkan tawaran itu diberi pilihan dengan seorang Barnabas, penjahat yang sangat luar biasa. Dan karena itu ibu dan bapak yang dikasihi, di dalam pembacaan kita ini di pagi ini dikatakan bagaimana Yesus membawa salibnya dan dia memikul salib itu keluar kota. Pernyataan keluar kota ini mau menunjukkan bahwa sebetulnya ini adalah bagian dari pikiran orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa seorang penjahat terlebih yang menghina nama Tuhan, dia tidak boleh dihukum di dalam perkemahan. Dia harus dibawa keluar dari perkemahan itu yang adalah kota, dan dia dihukum di sana, dan Yesus harus mengalami kenyataan itu, ibu dan bapak. Yang kedua, dari kisah ini dinyatakan bagaimana Yesus itu memikul salibnya menurut tradisi daripada orang-orang Romawi yang memberi jatuh hukuman mati dengan cara salib. Biasanya seorang yang akan disalibkan itu dia harus menempuh sebuah rute yang harus panjang sampai di tempat yang akan dia disalibkan. Mengapa ibu dan bapak yang dikasihi? Karena ketika seorang itu dia memikul salibnya, ada dua hal yang mau dinyatakan di situ. Yang pertama, mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia ini penjahat. Yang kedua, mau menunjukkan kepada orang banyak itu kalau memang penjahat ini ada orang yang di tengah perjalanan ketika dia memikul salib yang mencoba untuk menyangga dan membela orang itu, maka dia akan dibebaskan. Tapi sejarah Yesus memikul salib seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman ini ke Golgota, yang terjadi cuma
seorang Yusuf yang memikul salib itu menggantikan dia. Tidak ada pembelaan di perjalanan penderitaan itu, ibu dan bapak yang Tuhan kasih. Dan Yesus mengalami semua penderitaan itu dengan sangat luar biasa. Selanjutnya di dalam kebenaran firman ini dikatakan dia disalibkan bersama-sama dengan 2 orang penjahat yang lain, dan mereka diposisikan sebelah menyebelah dari Yesus. Itu berarti Yesus ada di tengah-tengah. Saudara, posisi ini mau menunjukkan bahwa sebetulnya 2 orang penjahat ini punya kesalahan sedikit lebih ringan daripada Yesus. Mau menunjukkan bahwa Yesus di tengah-tengah itu berarti dia adalah penjahat yang sangat luar biasa, ibu dan bapak. Dan kalau kita membaca sejarah ini dari kehidupan perspektif iman kita menemukan bahwa sebetulnya Yesus yang tidak bersalah itu sementara dikriminalisasi, ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasih. Yesus yang tidak bersalah itu sementara direkayasa oleh orang-orang Yahudi untuk mengalami sebuah kenyataan seperti seorang yang melakukan kejahatan luar biasa. Yesus yang tidak bersalah itu dari posisi kematiannya dianggap sebagai tokoh yang sementara merancangkan makar bagi pemerintah Romawi pada waktu itu. Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dia alami. Bahkan tidak cukup di situ, ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasih. Dari peristiwa penyaliban Yesus ini ada banyak hal yang Yesus terima sebagai sebuah penghinaan yang luar biasa yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi dan pemerintah Romawi pada waktu itu. Kita tahu bersama bahwa di atas salib itu ada tertulis, inilah raja orang Yahudi, saudara yang Yesus. Pernyataan inilah raja orang Yahudi dalam pikiran Pilatus ini menunjukkan bahwa sebetulnya kekuatan politis daripada orang-orang Yahudi ini telah selesai. Bahwa sebetulnya sikap orang-orang Yahudi yang terkadang mau memberontak terhadap pemerintah Romawi telah selesai dengan raja mereka yang disalibkan itu, ibu dan bapak. Dan karena itu di dalam kisah ini dikatakan bagaimana orang-orang Yahudi itu menginterupsi apa yang dibuat dalam tulisan itu oleh Pilatus, ibu dan bapak yang tulis. Pernyataan mereka ialah, jangan menyatakan dia sebagai orang raja orang Yahudi, tapi nyatakanlah bahwa dia sendiri yang menyatakan dia adalah raja orang Yahudi. Saudara, di dalam kebenaran firman ini dikatakan bagaimana Pilatus menjawab mereka. Pilatus bilang, apa yang telah tertulis tetap tertulis. Saudara, pernyataan ini mau menggugat eksistensi daripada kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pernyataan ini mau menyatakan bahwa sebetulnya Pilatus telah menang dan orang-orang Yahudi kalah di posisi itu, ibu dan bapak. Tapi yang lebih miris ialah bagaimana Yesus mengalami penghinaan itu secara luar biasa dari seluruh proses penderitaan yang dia alami. Dan dari kisah ini, ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita baca di pembacaan kita yang kedua tadi, sebetulnya Yesus yang telah disalib adalah sebuah antipati dari sebuah antitipe yang dinyatakan dari kehidupan percaya orang-orang Yahudi tentang apa yang disebut korban penebusan dosa, yang mana di dalam bagian pembacaan kita yang kedua tadi dikatakan bagaimana terhadap pengorbanan Yesus itu dengan cara mengorbankan dirinya demi untuk menebus dosa manusia dan dunia, mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami penghinaan yang luar biasa, ibu dan bapak. Firman Tuhan di Ibrani bilang terhadap hal itu Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Artinya penulis Ibrani yang menulis akan pemberitaannya kepada orang-orang Yahudi yang diaspora mencoba untuk memberi sebuah penjelasan
tentang Yesus yang disalib itu dalam perspektif kehidupan pemahaman iman orang Yahudi, bahwa dia adalah korban yang sempurna hanya satu kali untuk seluruh kehidupan manusia dan dunia ini, bukan seperti pengorbanan penebusan yang dilakukan tiap kali di Bait Allah terhadap dosa-dosa umat pada waktu itu. Dan terhadap kenyataan itu, ibu dan bapak yang Tuhan dikasihi, firman Tuhan di Ibrani bilang Tuhan akan memberikan atau menuliskan hukum itu di dalam hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti dan memahami bahwa Yesus yang menderita di salib itu betul-betul adalah sebuah antitipe dari sebuah pengorbanan, korban penebusan dosa yang dilakukan oleh tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Dan tidak saja cukup di situ, ibu dan bapak jemaat yang Tuhan dikasihi, firman Tuhan di kitab Ibrani ini menyatakan terhadap itu Tuhan akan menuliskannya di akal budi mereka. Saudara, pernyataan menuliskan ini menyangkut dengan memberi catatan, ibu dan bapak. Untuk apa? Untuk orang membaca. Dan untuk apa? Untuk orang mengingat dan tahu. Dan untuk apa? Supaya orang bisa mengimplikasi sebuah kenyataan pemahaman itu dalam hidup dan kehidupannya. Dan materi yang disampaikan di sini, di dalam tulisan itu, kata kebenaran firman Tuhan, dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Bahkan tidak ada lagi pengorbanan untuk penebusan dosa-dosa kita selain dia. Bapak dan ibu jemaat yang Tuhan dikasihi, yang ada di gereja ini maupun di rumah, pertanyaan kita ialah, apa makna firman ini bagi kehidupan perayaan kita di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 terakhir hari ini? Pun juga apa makna daripada pemberitaan ini bagi kehidupan pelaksanaan sini gereja yang dilakukan oleh gereja Muslim Lubu, ketika anak-anak Tuhan akan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat untuk mengikut Yesus dan memikul salibnya. Yang pertama, ibu dan bapak yang Tuhan dikasihi, mari kita memahami bahwa Yesus yang telah mengalami sebuah pergumulan penderitaan, yang telah mengalami sebuah pengorbanan untuk hidup dan keselamatan kita, adalah Yesus yang disebut sebagai Tuhanku dan Raja. Saudara, pernyataan ini menunjukkan dua hal, bahwa Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Tapi dia juga Raja, ibu dan bapak, yang memerintah dunia ini dengan segala kewenangan dan kuasa. Dan Yesus yang seperti itu yang kita percaya di dalam iman kita di hadapan Tuhan. Kalau memang Yesus yang seperti itu, ibu dan bapak, pikiran sederhana kita ialah, mari kita sebagai orang-orang yang meyakini sungguh Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita adalah Yesus yang sementara bertindak untuk menyelamatkan kita. Dia Tuhan, tapi dia Raja yang memerintah. Kalau hari ini kita punya persoalan dan masalah, hari ini kita mengalami banyak tantangan dan kesulitan, hari ini kita punya banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, hari ini Tuhan menyatakan pada kita siapa Tuhan kita. Hari ini pemberitaan gereja menyatakan kepada kita tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Raja itu mampu untuk menyelesaikan seluruh persoalan kita. Dan dia telah menebus saudara dari segala pelanggaran dan dosa. Lunas saudara yang Tuhan kasih. Tidak ada satu pun yang tidak lunas dilakukan. Kita telah diberi garansi keselamatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Dan Tuhan yang kita hayati itu sampai pada hari ini adalah Tuhan yang telah menang atas hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, ibu dan bapak yang Tuhan dikasihi, kalau kita mendengar seluruh pemberitaan yang disampaikan oleh dua pembacaan tadi, kita menemukan bahwa
sebetulnya Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kita, dia punya sifat yang luar biasa. Dia adalah seorang yang penuh kasih. Dia adalah seorang yang sangat solider dengan hidup kita. Dia mau menderita bagi kita. Dia peduli pada kita. Bahkan dia menyelamatkan kita. Saudara, Yesus yang seperti itulah yang menjadi milik kita. Yesus yang sementara mengalami banyak persoalan itu memberi catatan pada kita, untuk kita yang akan hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang percaya pada Yesus, yang akan berjalan di tengah tantangan masalah. Mari kita mencoba untuk melihat seluruh persoalan masalah itu dengan metodologi penderitaan yang dilakukan Yesus, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu punya kepekaan, selalu punya kekritisan, selalu punya kemampuan lebih, sehingga ketika kita ada apapun soal yang kita alami, kita bisa membangun hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga pertarungan hidup iman dengan kekerasan dunia ini, kita akan tampil sebagai pemenang dalam hidup ini. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang khusus, ingat bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita itu, dia telah menaruh hukum-hukumnya di mana, saudara? Di dalam hati kita. Dia tidak saja menaruh hukumnya di dalam hati kita, dia menuliskan kehendaknya itu di akal budi kita. Artinya dia menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya, mengaku untuk mengikut dia, adalah orang-orang yang tahu tentang kehendaknya dan orang-orang yang mengerti tentang apa yang dia mau di dalam hidup ini, yang mau berjalan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan ingat, Ibu dan Bapak, firman Tuhan menyatakan dia tidak akan lagi mengingat dosa itu. Dan saudara tidak perlu takut, tidak ada lagi pengorbanan penebusan, karena Yesus telah berkorban selesai untuk kita. Dan kalau hari ini di gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan sini gereja bagi anak-anak Tuhan yang akan mengaku imannya di depan jemaat dan Tuhan Allah untuk mau mengikuti Yesus dan memikul salib, adalah bagian daripada mereka yang betul-betul memahami tentang siapa Tuhan dan Juru Selamatnya. Adalah bagian daripada mereka yang nanti ketika gereja ini mengaku mereka sebagai orang-orang yang dewasa di dalam gereja ini, yang turut bertanggung jawab secara iman bagi seluruh kesaksian pelayanan gereja tentang Yesus yang tersalib, adalah orang-orang yang mau bertindak hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki, tapi orang-orang yang mau bersaksi bersama gereja tentang Yesus yang tersalib itu dimanapun kapanpun pada dunia yang terbuka ini dengan seluruh persoalan masalah. Panggilan ini akan menjadi panggilan bersama, kerja bersama kita dengan anak-anak yang baru mengaku iman ini, untuk mau menyatakan kepada manusia dan dunia bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dunia ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita di ibadah pagi ini. Amin. Semangat yang terkasih, mari kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman ini, membentuk kehidupan iman dan pengharapan kita, supaya kita yang percaya pada Yesus selalu berjalan dengan pasti apapun tantangan masalah dunia ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita selesai, jemaat silakan berdiri. Jemaat yang berdiskusi di hadapan Tuhan Sang Pemberi berkat, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini lagi ya Tuhan, kami ada lagi di rumah-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan, umat-Mu sudah memberikan persembahan syukur mereka berupa persembahan persepuluhan, persembahan dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati itu dengan kuasa-Mu, dan itu menjadi berkat sukacita di dalam jemaat Immanuel Osen. Bapa yang baik, di saat ini juga kami berdoa kepada umat-Mu, bukan saja mata-mata uang yang dipersembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, tapi seluruh hidup dan kehidupannya dipersembahkan untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang tulis kasih, kita akan masuk di dalam peradilan. Dan untuk itu pada saudara yang berjemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 mendatang, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Yang pertama, adakah saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan menerima pengakuan dan jawaban saudara, dan nanti akan memberikan kelayakan untuk saudara mengalami kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan di perjamuan kudusnya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang tulis kasih, kita akan berdoa, dan doa kita nanti akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seluruh kebaikan dan kasih-Mu yang melimpah di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur lebih untuk hidup dan keselamatan yang Bapa anugerahkan bagi kami ketika kami selaku umat-Mu boleh ada di gereja ini, bahkan di ibadah di rumah-rumah. Kami boleh mengalami kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah, karena kami boleh diberkati oleh firman dan kebenaran-Mu di perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 hari ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu mengartikan lebih sempurna seluruh kebenaran firman ini kepada setiap kami yang telah mendengarkannya, supaya kami yang mengaku untuk mengikut Yesus, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan,
dan Raja-Mu, supaya kami mengenal sungguh seluruh pergumulan penderitaan Yesus untuk menjadi bagian yang membentuk seluruh karakter kehidupan beriman kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam pergumulan penderitaan dunia ini. Tapi kami juga mampu untuk membangun kasih, solidaritas, kepekaan, kepedulian, pengorbanan bagi semua orang yang membutuhkan kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan Allah. Supaya kami menjadi orang-orang percaya, terlebih anak-anak kami yang hari ini akan mengaku di dalam perayaan Sidik Gereja Protestan Maluku untuk mengikut Tuhan dan memikul salib, menjadi anggota gereja yang dewasa, menjadi anggota gereja yang memegang sungguh komitmen mereka dan mau tetap hidup untuk menjadi saksi Tuhan di tengah tantangan zaman ini ke depan. Kami sungguh percaya firman ini akan Tuhan tanamkan dalam hati dan batin kami. Bahkan seluruh kehendak Tuhan yang mulia akan Tuhan tuliskan di akal budi kami. Dan kami sungguh yakin akan janji dan penyertaan Tuhan bagi kami, bahwa Tuhan tidak lagi akan mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami. Dan cuma Tuhan satu-satunya yang telah menebus kami, memulihkan hidup kami dengan Allah Bapa di sorga, memberi jembatan kepada kami untuk masuk dalam pemeliharaan Tuhan dan menggarasikan kami untuk hidup di dalam seluruh kehidupan pergumulan dunia ini dengan pasti di hadapan Tuhan Allah. Kami sungguh percaya firman ini akan memberikan sukacita kepada kami semua, bahwa iman kami tidak sia-sia di dalam kehidupan dunia ini. Kami sungguh percaya kebenaran firman ini juga akan menjadi terang pada kaki kami dan sungguh pada jalan kami ketika kami melangkah di tengah kehidupan dunia ini ke depan. Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan kehidupan seluruh jemaat ini kepadamu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Dengan seluruh pergumulan doa kami datang kepadamu Tuhan dengan kehidupan pengucapan syukur. Ketika Tuhan berkenan memberkati kami dengan melimpah, ketika Tuhan berkenan memberi keberhasilan bagi kami, ketika Tuhan berkenan memberi bertambah setahun usia bagi kami, memberi bertambah usia pernikahan kami, memberkati kehidupan pertumbuhan pendidikan dan masa depan anak-anak kami, ketika kami memiliki rumah tangga yang baik, keluarga yang bahagia. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mengaku sungguh Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang tidak layak dan mustahak bagimu. Kami tahu sungguh bila Engkau menghitung dosa dan pelanggaran kami, sebetulnya kami semua telah binasa di dalam amarah dan murka Tuhan. Tapi kami sungguh percaya akan janji kebenaran firman-Mu, bahwa biarpun dosa kami merah seperti karmisi, Engkau akan menjadikan putih seperti salju. Bahwa biarpun dosa kami merah seperti kain kesumba, Tuhan akan menjadikan putih seperti bulu domba. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini Tuhan, biarlah kami hidup di dalam rahmat dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami datang berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati kami seluruh kehidupan jemaat ini, masing-masing pribadi, rumah tangga, dengan segala kehidupan pergumulan mereka. Kami sungguh percaya di dalam doa-doa mereka, di gereja maupun di rumah ini semuanya terbuka padamu. Tuhan, kiranya memberkati kami sebagai orang-orang tua dan usia, memberi kami kekuatan kesehatan, kehidupan dan umur panjang, memberi damai dan sukacita yang melimpah. Jaga dan pelihara kami Tuhan pada usia yang rentan dengan masa pandemi COVID ini. Kami sungguh percaya Tuhan akan berkenan memberi kesempatan hidup bagi kami untuk ada sebagai representasi dari Allah yang hidup, yang memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak cucu kami dengan melimpah karena hidup kami. Kami berdoa kepada kehidupan kami sebagai orang tua, suami istri. Jadikan kami suami istri yang takut Tuhan, yang ingin cinta kasih, pengertian, kejujuran, kesetiaan, yang saling menghargai, menghormati, melengkapi satu terhadap yang lain. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami dengan seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab kerja dan pengabdian kami, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, TNI, Polri, guru, para medis,
sebagai tukang ojek, sopir angkot, tukang beca, sebagai politisi, pengacara, sebagai dosen, apapun profesi yang kami tekuni, segala usaha-usaha kami semua akan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Bahkan kami sungguh yakin Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk memberi kebahagiaan, memberi kesejahteraan, bahkan memberi kehidupan pendidikan dan masa depan yang baik bagi rumah tangga dan anak-anak kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Berkatilah semua anak-anak kami, Tuhan, dari kecil sampai besar, dengan seluruh kehidupan pertumbuhan, pendidikan dan masa depan mereka. Kami berdoa dan percaya mereka akan tumbuh di dalam pengenalan akan kehendak-Mu. Mereka akan bertumbuh kuat, sehat, perkasa. Mereka akan bertumbuh berhikmat. Kami sungguh percaya Tuhan akan memberkati pergumulan pendidikan anak-anak kami dengan bentuk belajar virtual ini, Tuhan Allah. Kami sungguh percaya Tuhan akan menganugerahkan roh hikmat, roh kepandaian, roh akal budi, pengetahuan yang luas bagi anak-anak kami, supaya mereka tetap bertumbuh dalam kualitas diri yang baik, sehingga ke depan mereka mampu untuk bersaing di tengah sempitnya peluang pekerjaan saat ini. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara membangun diri dalam usaha. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, memberi kehidupan dan masa depan yang baik bagi mereka. Kami mohon Tuhan lindungi anak-anak kami di dunia yang semakin terbuka dengan segala godaan ini, supaya anak-anak kami tetap beriman kepadamu. Terlebih anak-anak kami yang hari ini di proses pelayanan Gereja Busta Maluku, ada di dalam sini gereja ya Tuhan Allah, yang mengaku untuk mau mengikut Tuhan dan memikul Sang. Mari Tuhan jaga komitmen iman mereka, jaga nasab diri mereka, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan ke depan dalam hidup ini di dalam kehendak dan kuasa-Mu ya Tuhan Allah, yang mampu untuk berkontribusi bersama-sama membangun nama Tuhan yang kudus di dalam kesaksian dan pelayanan gereja dengan seluruh kehidupan jemaat ini ya Tuhan Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau mau kenal memelihara kehidupan kami semua dari segala sak pencobaan, kuasa kegelapan, rencana kejahatan manusia, segala penyakit seperti corona ini, segala bencana malapetaka, kecelakaan, sampai pada maut sekalipun. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami. Engkau menjadi gunung batu, benteng keselamatan hidup kami. Biarlah kiranya Engkau mendekap kami seperti Raja Wali mendekap anak-anaknya. Biarlah kiranya Engkau menuntun hidup rumah tangga kami, kerja kami, tugas kami, belajar anak kami, pelayanan kami, seperti gembala yang baik, menuntun domba-dombanya ke air yang tenang dan kepadanya berembuk hijau. Tuhan, kepada yang mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang berduka karena kehilangan orang-orang kekasih, kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka yang sementara mengalami tantangan pergumulan, beban hidup yang berat. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka dalam kasih dan kemurahan. Tuhan, kami berdoa kepada semua kami yang berkenan melayani dalam ibadah pagi ini di perayaan Nusantara Tuhan Yesus yang kelima, baik sebagai majelis jemaat, kantor, pemain organ, pengatur sound, pengatur multimedia, pun juga anak-anak kami yang berkenan mendukung liturgi ini dalam membawa salib, pun juga membaca Alkitab, juga saudara-saudara kami yang melakukan live streaming hari ini. Kami sungguh percaya akan janji kebenaran bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Bapak, kami berdoa untuk pergumulan kami manusia dan dunia keluar dari pandemi COVID ini, terlebih pemerintah negara dan bangsa kami dari pusat sampai kami daerah di kota ini, dengan seluruh kebijakan penanganan dan upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, terlebih penggunaan vaksinnya dilakukan, bahkan kebijakan-kebijakan membangun bangsa untuk mengatasi pengaruh daripada COVID-19 ini dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa ini.
Mari kiranya Tuhan berkenan memberkati, supaya semua itu menjadi kaya selamat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, terlebih gereja yang merayakan ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 pagi ini ya Tuhan Allah. Gereja-gereja di dunia, gereja-gereja di Asia, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Maluku, terlebih layanan gereja Besar Maluku di Maluku dan Maluku Utara ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh pelayanan dan pemerintahan gereja, bahkan terlebih seluruh tata kelola pelayanan yang dilakukan dengan prokes ini ya Tuhan Allah. Kiranya Engkau berkenan memberkati khususnya pelaksanaan di gereja di seluruh GPM hari ini, ketika kurang lebih 14 orang anak-anak Tuhan, 14.000 orang anak-anak Tuhan mengaku untuk memikul salib dan mengikut Engkau ya Tuhan Allah. Tuhan berkati seluruhnya, supaya gereja ini semakin bertumbuh dan tanggung jawab memberitakan Yesus yang tersalib. Dan karena itu kami mendoakan para pimpinan gereja, mulai dari MPS Sindore GPM, seluruh pimpinan kelas, seluruh pimpinan jemaat, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, menjadikan mereka sebagai hamba Tuhan yang baik untuk membangun pelayanan Tuhan di gereja Besar Maluku ini. Terlebih kami mendoakan majelis jemaat GPM Immanuel UCM ini, para hamba Tuhan, seluruh para majelis jemaat perangkat pelayan, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati mereka, pakai mereka lebih ajaib bagi pekerjaan-Mu, tuntun dan lindungi mereka, dan jangan mempermalukan mereka dalam pekerjaan kudus ini ya Tuhan Allah. Seluruh hidup kami dalam doa jemaat ini pun juga doa tiap keluarga yang dinaikkan, kami datang membawanya kepada-Mu Tuhan Allah. Kami mau mengawali kehidupan baru di pekan yang baru, bahkan di bulan baru nanti. Kami minta Tuhan bersama dengan hidup kami, sebab kami sungguh percaya dengan Tuhan, kami tidak pernah akan memperoleh kesucian. Terima doa kami Tuhan, terima persembahan syukur kami. Jauh kami jangan menurut kehendak kami, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga, dan padanya kami berdoa bersama dengan doa yang telah Engkau ucapkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan puji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian GPM nomor 255 pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Benar
supaya kita semua peroleh penebusan oleh kasih Allah. Hendaklah kita semua menjadi saksi Kristus bagi mereka yang haus akan kebenaran, cinta kasih, dan kehangatan. Untuk itulah saudari, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang menderita sengsara, serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dalam iman dan kasih. Amin. Jemaat disilakan berkembang. Jemaat yang berdiskusi, ibadah kita di perayaan sengsara Tuhan Yesus yang ketujuh ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat perjalanan hidup bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.